Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati serta kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al Mukarram Al Muhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM, dan tak lupa pula yang kami hormati serta kami takdimi Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Al Mukarram Al Muhtaram Al Ustadzah Nur Fatimah, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepadanya, dan juga kepada teman-teman yang senasib seperjuangan dan kami cinta sayangi, yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepadanya. Baik teman-teman, di sini kami mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sebuah matkul, yakni pengembangan kurikulum yang berjudul tentang landasan kurikulum pendidikan Islam. Baik teman-teman, di sini kami akan memaparkan sedikit sekelumit tentang landasan kurikulum pendidikan Islam. Landasan kurikulum pendidikan Islam di sini kami memaparkan sebuah, yang pertama di sini ada landasan filosofis, ada landasan teologis, ada landasan psikologis, dan juga ada landasan sosiologis. Nah, di sini kami mencantumkan filosofis, landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Filosofis itu ialah berkaitan dengan pola pikir siswa ataupun siswi ataupun peserta didik kita, dan juga nilai agar supaya peserta didik kita atau siswa ataupun siswi itu agar supaya berpikir secara kritis dan juga idealis. Namun di situ perlu yang namanya sebuah sumber atau sebuah acuan yang harus dijadikan patokan. Makanya di sini kami mencantumkan sumber utama dalam landasan filosofis itu, dalam artian landasan berpikir, kami mencantumkan sebuah Al-Quran dan hadis, yang mana dalam pendidikan jikalau kita menjadikan sebuah sumber itu harus berpatokan kepada Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebuah ajuan. Ya, meskipun dari kita semuanya sudah tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis ini tidak tercantum hanya pada pendidikan saja, melainkan kepada seluruh umat manusia, dalam artian di dalam kehidupan kita. Mengapa Al-Quran harus dijadikan patokan pertama dalam artian pedoman bagi hidup kita? Karena Al-Quran itu merupakan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita dan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga teman-teman, di sini pada poin yang kedua kami menyertakan dengan landasan teologis. Landasan teologis di sini ialah yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, keyakinan, ataupun akhlakul karimah. Itu secara mendasar tentang landasan teologis, sehingga di situ terciptalah karakter manusia, peserta didik, siswa ataupun siswi yang insan kamil, mencetak karakter yang bernuansa Islami, sehingga memperkuat iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada poin yang selanjutnya teman-teman, di sini kami menyantumkan ialah landasan psikologis. Adapun landasan psikologis ini, yang sebagaimana kita ketahui, psikolog ialah sebuah pemikiran, dalam artian berpikir secara kritis. Di sini kami mencantumkan pada landasan psikologis, kita harus mengetahui bagaimana cara pola pikir peserta didik kita, cara pola pikir siswa ataupun siswi kita. Kita harus bisa menyetarakan, kita harus membedakan, dan juga kita harus bisa menyikapi terhadap peserta didik kita nantinya. Jika kita jadi guru, kita harus mengetahui bagaimana karakter dan pola pikirnya dari setiap peserta didik kita dan juga siswa-siswi kita nantinya. Itu yang dimaksud dengan landasan psikologis. Dan landasan yang keempat di sini teman-teman, kami mencantumkan landasan sosiologis. Sosiologis ini ialah berkaitan dengan interaksi antara siswa dengan siswi, antara peserta didik dengan guru. Ini sangat perlu sekali kita terapkan di era zaman sekarang maupun zaman dahulu.
Karena kalau kita kurangnya interaksi, maka silaturahmi, pengetahuan kita juga akan berkurang. Karena salah satu gunanya dari landasan sosiologi ini yang tercantum di dalamnya ialah sebuah interaksi atau sebuah komunikasi antara peserta didik dan peserta lainnya, entah itu siswa ataupun siswi yang berkaitan dengan gurunya, berkaitan dengan pelajarannya. Itu perlunya landasan sosiologi. Jadi keempat landasan ini sangat penting sekali terkait dengan landasan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada landasan psikologis, ada landasan teologis, ada landasan psikologis, dan juga ada landasan sosiologis. Keempat poin ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam landasan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami tutup presentasi pada kali ini terhadap apa yang telah saya paparkan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audien, entah itu menyinggung ataupun menyakiti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mobil khusus kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadzah Nur Fatimah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan dari tutur kata, entah itu disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kami akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.